Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis komparatif dua sampel bebas. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, nah hari ini kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis komparatif dua sampel bebas. Nah, apa bedanya sampel bebas dengan sampel berpasangan? Nah, waktu pertemuan ke-10 kalau tidak salah atau 11, dan pada minggu kemarin juga saya sudah berulang kali mengulang-ulang bahwa sampel yang berpasangan adalah sampel yang masih berhubungan gitu. Ada hubungannya, ada kaitannya. Misalkan nilai pretest dan posttest suatu kelas. Nah, misalkan nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Di situ nilai posttest dan nilai posttest sama-sama berhubungan karena berasal dari satu kelompok yang sama, yaitu kelompok eksperimen. Nah, lalu apa bedanya dengan nilai dari dua sampel bebas? Nah, kalau dua sampel bebas itu sampel yang tidak berhubungan, gitu, tidak terikat. Contohnya nilai antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai kelas eksperimen tidak akan mempengaruhi nilai kelompok atau kelas kontrol, atau nilai kelompok eksperimen tidak ada hubungannya dengan nilai kelompok kontrol karena berasal dari dua kelompok kelas yang berbeda. Nah, makanya disebut dengan dua sampel bebas. Nah, ketika misalkan saya ingin melakukan penelitian dengan judul pengaruh model kontekstual terhadap keterampilan membaca siswa. Nah, di sini saya membuat 3 buah rumusan masalah. Nah, ini. Nah, untuk yang tadi, untuk yang sampel berpasangan, itu rumusan masalah yang bisa dibuatnya seperti ini. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan model kontekstual dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa secara signifikan? Nah, kenapa di sini disebut nanti pengolahan datanya menggunakan dua sampel berpasangan? Karena data yang akan diolah nanti adalah data atau nilai-nilai siswa yang diberi perlakuan model kontekstual. Nah, ini kita ingin mengetahui, ada nggak sih pengaruh model kontekstual terhadap keterampilan membaca siswa gitu. Berarti kita olah nilai siswa yang diberi perlakuan model kontekstual, yaitu kelompok eksperimen. Nah, apa yang diolah? Ya, pretest dan posttestnya. Maka di sini yang diolah adalah sampel berpasangan. Nah, lalu yang kedua, apakah pembelajaran dengan model konvensional dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa secara signifikan? Nah, di sini kita ingin melihat seberapa besar sih pengaruhnya gitu. Seberapa dapat peningkatan bisa nggak ningkatin keterampilan membaca model konvensional itu? Nah, yang akan diolah adalah ya nilai-nilai siswa yang diberi perlakuan model konvensional itu. Nah, makanya di sini yang nanti diolah adalah nilai pretest dan posttest kelompok kontrol karena diberi perlakuan model konvensional atau model yang biasa diterapkan di sekolah tersebut. Nah, makanya karena pretest dan posttest yang akan diolah dan sama-sama berasal dari kelompok kontrol, nah itu berarti sampel yang akan diolah adalah sampel berpasangan. Nah, berbeda jika kita membuat rumusan masalah seperti ini. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan membaca siswa secara signifikan antara siswa yang menggunakan model kontekstual dengan siswa yang menggunakan model konvensional? Nah, di sini ada perbedaan. Kalau perbedaan berarti membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu nilai siswa yang diberi perlakuan kontekstual dengan yang diberikan pembelajaran konvensional.
Nah, itu. Makanya karena nilai yang akan diolah berasal dari dua kelompok yang berbeda. Nah, berarti kan model kontekstual kelompok eksperimen, model konvensional kelompok kontrol. Nah, makanya sampelnya itu ya sampel bebas gitu ya. Perlu diingatkan, misalkan sampel yang berpasangan itu contohnya yaitu dari satu kelompok yang sama, pretest dan posttest misalkan. Kalau yang sampel bebas dari kelompok yang berbeda, tidak akan ada hubungannya antara nilai pretest dan nilai posttest gitu. Nilai kelompok yang pertama tidak akan ada hubungannya dengan nilai kelompok yang kedua. Nilai kelompok eksperimen tidak akan berhubungan dengan nilai kelompok kontrol karena beda orang loh gitu. Beda orang, makanya itu sampelnya bebas gitu. Oke, di sini untuk rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat perbedaan peningkatan? Kan ada peningkatan. Nah, apakah yang akan nanti diolah? Data nilai dari dua kelompok yang berbeda kan, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, tapi di sini kan peningkatan. Jadi yang dinilainya yang nanti akan diolah bukan nilai posttest. Tapi kan peningkatannya yang akan kita bandingkan. Tapi nilainya itu n-gain. N-gain itu apa? Nah, n-gain itu adalah jarak peningkatannya. Nah, misalkan nih, ketika misalkan kita menggunakan nilai posttest, itu sangat tidak adil gitu ya. Karena misalkan seperti ini, untuk kelas eksperimen, nilai awalnya itu 65 rata-ratanya. Nah, ketika sudah diberikan perlakuan nilai kontekstual, nilai akhirnya itu 81, misalkan ya. Sedangkan untuk kelompok kontrol, nilai awalnya itu 72. Nah, nilai akhirnya itu 83. Nah, dari sini kan kalau kita melihat ke nilai akhir, ya jelaslah kelompok kontrol yang akan lebih unggul karena nilainya itu lebih besar, 83. Nah, tapi tadi yang akan dilihat adalah peningkatan. Nah, makanya kita lihat jarak nilainya gitu, jarak nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, kalau lihat jarak, nah berarti kan yang ini, yang apa? Persegi warna biru ini, persegi panjang. Nah, sekilas saja kita bisa melihat bahwa jarak peningkatan eksperimen itu lebih panjang, lebih luas gitu ya jangkauannya. Nah, dengan kelompok yang kontrol. Nah, makanya untuk peningkatannya secara sekilas gitu, secara ya memang bisa dibedakan kalau seperti ini. Nah, berarti peningkatan itu ya lebih baik yang eksperimen, meskipun nilai akhirnya itu lebih kecil daripada nilai kelompok kontrol. Nah, makanya untuk menguji rumusan masalah ini, atau ketika hipotesisnya terdapat perbedaan peningkatan keterampilan membaca siswa secara signifikan antara siswa yang menggunakan model kontekstual dengan siswa yang menggunakan model konvensional, nah itu yang akan dibandingkan adalah peningkatan atau n-gain-nya. Nah, bagaimana cara menghitung n-gain nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, di uji perbedaan rata-rata dua sampel bebas ini, H0 dan H1-nya, nah seperti ini, H0-nya tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan membaca antara siswa yang belajar dengan menggunakan model kontekstual dan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional secara signifikan. Untuk nilai signifikansinya nanti, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, untuk nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, jika lebih besar, maka H0 yang diterima. Jadi nilai signifikansi lebih besar, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, kalau nanti nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak, tidak terdapat perbedaan ditolak. Nah, apa artinya?
Nah, artinya terdapat perbedaan seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengujiannya? Pengujiannya langkahnya hampir sama seperti yang uji perbedaan rata-rata sampel berpasangan. Yang pertama, kita harus menguji dulu normalitasnya. Ketika berdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas. Nah, ketika variansnya homogen, dilanjutkan dengan uji perbedaan rata-rata parametrik. Ketika variansnya tidak homogen, dilanjutkan ke uji perbedaan rata-rata non-parametrik. Ketika dari awal uji normalitasnya data tidak berdistribusi normal, maka langsung saja ke uji perbedaan rata-rata non-parametrik. Nah, hanya di sini ada perbedaan pengujiannya. Nah, jika untuk sampel yang berpasangan, uji parametriknya menggunakan paired sample t-test. Nah, dan uji non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sampel bebas, uji parametriknya menggunakan independent sample t-test, sedangkan uji non-parametriknya menggunakan mean with TU. Untuk langkah-langkahnya, ini uji parametriknya biasa analyze, compare mean, lalu ke independent sample t-test. Ini nanti kita praktekkan. Sedangkan ke uji non-parametriknya menggunakan uji Mann-Whitney sama analyze di non-parametric test. Nah, kalau untuk di SPSS yang lama masih langsung to independent sample. Kalau yang di SPSS baru menggunakan mengklik terlebih dahulu legasi. Lalu kita coba ya. Kita coba pengujiannya. Nah, langkah pertama, kita harus menyiapkan data pretest dan posttest. Pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini data engine-nya saya hapus dulu. Nah, tadi hipotesis yang akan kita uji atau rumusan masalah yang akan kita uji adalah ini. Tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan membaca antara siswa yang belajar dengan menggunakan model kontekstual dan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional secara signifikan. Di sini ada peningkatan. Nah, peningkatan itu berarti n-gain-nya yang akan diolah. Nah, bagaimana mencari n-gain? Nah, n-gain rumusnya itu adalah nilai posttest dikurangi nilai pretest dibagi skor maksimal dikurangi nilai pretest. Nah, di sini saya menggunakan skor maksimalnya 10. Dari mana, Bu? Skor maksimalnya 100. Dari mana, Bu? Skor maksimalnya 100. Nah, itu skor maksimal itu kita dapatkan dari pedoman penskoran nanti yang akan kita buat ketika kita membuat instrumen penelitian. Misalkan saya untuk
melakukan pretest dan posttest ini saya buat 4 soal. Nah, di sini. Untuk soal nomor yang pertama, saya beri skor 15, untuk soal nomor kedua 35, untuk nomor ketiga dan keempat saya beri skor 25. Nah, maka skor maksimalnya 100. Contohnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mencari n-gain-nya? Nah, n-gain di sini sama dengan kita pakai rumus sama dengan kurung. Nah, kenapa pakai kurung? Karena di sini posttest kurangi pretest itu harus dikurungkan karena di posttest dan pretest dicari dulu nilainya berapa baru dibagi skor maksimal dikurangi pretest. Nah, maka dalam kurung posttest, mana posttestnya? Nah, ini kan kita klik ini C6. Nah, di sini kan kurangi pretest. Dikurangi pretest. Pretestnya mana? Ini B6. Kurung tutup. Nah, dibagi kurung buka lagi skor maksimal. Nah, skor maksimalnya berapa? 100. Dikurangi pretest. Klik lagi pretestnya. Lalu kurung tutup 0, enter. Nah, ini n-gain-nya. Kita tinggal tarik. Lalu n-gain class control-nya kita cari lagi. Sama dengan kurung buka posttest dikurangi pretest dibagi kurung buka 100 dikurangi pretest. Enter. Nah, di sini ada nilai yang 0,00. Nah, apa artinya? Artinya nilai tersebut tidak mengalami peningkatan. Nah, ini 59, 59, lalu 56, berarti itu siswa-siswa yang tidak mengalami peningkatan. Nah, ada juga yang negatif. Nah, yang negatif di sini adalah siswa-siswa yang mengalami penurunan nilai. Nah, seperti ini, 0,07 itu jadi tadinya nilai pretestnya 55 turun menjadi 52, seperti itu. Nah, karena n-gain-nya bentuknya desimal dan desimalnya menggunakan koma, ketika koma ini tidak akan diterima oleh SPSS, maka komanya harus diubah menjadi titik. Bagaimana cara mengubahnya? Kita kopikan dulu data n-gain-nya. Nah, sama untuk yang n-gain kelompok kontrol juga ya. Lalu kita kopikan ke Word. Nah, udah kopikan gini. Lalu kita blok semuanya dan replace. Nah, di sebelah kanan atas ada replace. Nah, find word-nya koma. Nah, mau digantinya replace with-nya titik. Nah, kita replace all. Di sini ada 63 koma yang akan diganti menjadi titik. Oke. Nah, sudah muncul tuh titik-titiknya. Lalu setelah itu kita masukkan datanya ke SPSS. Nah, tapi harus kita ingat kembali. Di sini untuk sampai ke uji perbedaan rata-rata, terlebih dahulu kita harus menguji normalitasnya, ya. Nah, maka kita lakukan dulu uji normalitas. Nah, kita lakukan uji normalitasnya, kita masukkan n-gain eksperimen. Dan n-gain kontrol.
Karena bentuknya berupa desimal di sini dan 2 angka yang saya pakai itu. Di sini desimalnya biarkan. Lalu kita masukkan datanya, n-gain eksperimennya yang tadi. Nah, lalu n-gain kontrolnya yang di bawahnya. Seperti ini. Nah, lalu ini bekas yang tadi. Saya kira. Nah, lalu ternyata tadi ngopinya tidak di yang pertama. Nah, sudah. Lalu kita uji terlebih dahulu normalitasnya, analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, dependent listnya kita masukkan n-gain eksperimen, lalu n-gain kontrol. Nah, plots-nya, untuk box plotnya kita klik none, deskriptifnya dihilangkan semua. Kita lihat hasilnya. Nah, di test of normality, untuk n-gain eksperimen, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov-nya 0,039. Sedangkan untuk n-gain kontrol, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov-nya 0,058. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk nilai signifikansi n-gain eksperimen 0,039 lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Sedangkan nilai signifikansi n-gain untuk kelompok kontrolnya 0,058, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, itu ya. Nah, di sini salah satu data berdistribusi tidak normal. Nah, maka uji perbedaan rata-rata sampel bebasnya menggunakan uji non-parametrik. Nah, non-parametrik karena ada data yang berdistribusi tidak normal. Nah, uji perbedaan rata-rata sampel bebas non-parametriknya menggunakan apa? Nah, menggunakan Mann-Whitney U. Nah, caranya bagaimana? Kita buka SPSS. Nah, lalu karena di sini uji perbedaan rata-rata sampel bebas, maka kita gabungkan kedua nilai, lalu kita beri faktor kelasnya. Untuk kelasnya saya desimalnya hilangkan. Nah, kita seperti biasa kasih label di value-nya. 1 untuk eksperimen, 2 untuk kontrol. Lalu klik data view. Nah, di sini ada n-gain dan kelas. Untuk n-gainnya kita masukkan semua data n-gain eksperimen dan n-gain kontrolnya. Tapi agar mudah dalam pengkodeannya, kita masukkan satu-satu. Yang pertama n-gain eksperimen terlebih dahulu. Tadi di sini ya di labelnya, eksperimen itu labelnya berapa? 1 kan? Jadi kita di kelasnya kasih label 1.
Lalu kita masukkan n-gain kontrolnya. Bagaimana cara uji perbedaan rata-rata sampel bebas dengan menggunakan uji Mann-Whitney U untuk statistika non-parametrik? Caranya analyze seperti biasa, lalu non-parametric test. Nah, kalau di yang baru, di SPSS yang baru, klik legacy. Kalau di yang lama langsung two independent sample. Independent itu kan bebas ya. Nah, kalau yang kemarin itu two related sample. Related itu kan relasi berhubungan, berpasangan gitu. Nah, jadi sekarang karena tadi sampelnya sampel bebas, nah, maka kita pilih two independent samples. Lalu di test variable listnya, kita masukkan n-gain yang tadi kita sudah satukan. Nah, lalu di grouping variable, kita masukkan kelas. Nah, di sini kalau ini kan tadi bekas tadi ya, jadi sudah ada 1 dan 2. Nah, kalau yang di sini ya di grouping variable-nya masih tanda tanya, maka kita klik define group. Nah, grup 1 kita masukkan 1 dan grup 2 kita masukkan 2 karena hanya ada 2 grup yang akan kita olah ya. Grup 1-nya eksperimen, grup 2-nya kontrol. Klik continue. Nah, ini test type-nya Mann-Whitney U. Lalu klik OK. Nah, gimana hasilnya? Nah, di sini di Mann-Whitney test, nah, n-par test, non-parametric test. Nah, di sini ada nilai signifikansi, nilai sig-totalnya. Nah, untuk yang Mann-Whitney di sini nilai sig-totalnya 0,389. Nah, kita kembali ke sini. Tadi nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Tapi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini H0-nya itu tidak terdapat perbedaan kan? Nilai signifikansi tadi berdasarkan hasil pengolahan SPSS, nilai signifikansi Mann-Whitney-nya 0,389. Maka kita tulis nilai signifikansi 0,389. Lebih besar kan? Lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Nah, ini. Jika lebih besar nilai signifikansinya, maka H0-nya diterima. Nah, dengan demikian, kalau diterima berarti kan tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan membaca antara siswa yang belajar dengan menggunakan model kontekstual dan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional secara signifikan. Nah, itu. Nah, bagaimana jika tadi ketika sudah diuji normalitasnya, datanya berdistribusi normal. Nah, dan homogen, berarti kan uji perbedaan rata-ratanya uji parametrik kan? Nah, kita coba nanti ya. Kita buat data yang lain. Kalau data ini n-gain-nya itu berdistribusi, salah satunya yaitu n-gain eksperimennya tidak berdistribusi normal, nah, maka di pengolahan uji perbedaan rata-ratanya menggunakan non-parametric atau uji Mann-Whitney U. Nah, kita buat nanti data yang distribusinya normal dan variansinya homogen agar nanti pengujian parametriknya kita gunakan uji perbedaan rata-rata